Perihal falsafah kepemimpinan Jawa, misalnya dapat kita telaah dari ajaran Manunggaling Kawula Gusti, yang mengandung dua substansi, kepemimpinan dan kerakyatan. Hal ini dapat ditunjukkan dari perwatakan patriotis Sang Amurwabumi, gelar Ken Arok, yang menggambarkan sintesis sikap, Bairawa Anoraga, atau perkasa di luar, lembut di dalam, di mana sikapnya selalu menunjuk dan berakar ke bumi, atau Bumispar Samudra, yang intinya adalah kepemimpinan yang berorientasi kerakyatan yang memiliki komitmen setia pada janji, berwatak tabah, kokoh, toleran, selalu berbuat baik dan sosial. Sedangkan prinsip-prinsip kepemimpinan Sultan Agung diungkapkan lewat Serat Sastra Gending, yang memuat 7 amanah. Butir pertama, Swadana Maharjeng Tursita, seorang pemimpin haruslah sosok intelektual, berilmu, jujur dan pandai menjaga nama, mampu menjalin komunikasi atas dasar prinsip kemandirian. Kedua, Bani Bahna Amur Beng Jurit, selalu berada di depan dengan memberikan keteladanan dalam membela keadilan dan kebenaran. Ketiga, Rukti Setyagarba Rukmi, bertekad bulat menghimpun segala daya dan potensi, guna kemakmuran dan ketinggian martabat bangsa. Keempat, Sri Pandayasi Krami, bertekad menjaga sumber-sumber kesucian agama dan kebudayaan, agar berdaya manfaat bagi masyarakat luas. Kelima, Galugana Hasta, mengembangkan seni sastra, seni suara dan seni tari, guna mengisi peradaban bangsa. Keenam, Stiranggana Cita, sebagai pelestari dan pengembang budaya, pencetus sinar pencerahan ilmu dan pembawa obor kebahagiaan umat manusia. Dan yang terakhir, Butir ketujuh, Semara Bumi Adi Manggala, tekad juang lestari untuk menjadi pelopor pemersatu dari pelbagai kepentingan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, serta berperan dalam perdamaian di Mayapada. Ada juga ajaran kepemimpinan yang lain, misalnya, Serat Wulang Jaya Lengkara, yang menyebutkan, seorang penguasa haruslah memiliki watak, wong catur, 4 hal, yakni, retna, estri, curiga, dan paksi. Retna atau permata, wataknya adalah pengayom dan pengayam, karena khasiat batu permata adalah untuk memberikan ketentraman dan melindungi diri. Watak estri atau wanita, adalah berbudi luhur, bersifat sabar, bersikap santun, mengalahkan tanpa kekerasan atau pandai berdiplomasi. Sedangkan curigo atau keris, seorang pemimpin haruslah memiliki ketajaman olah pikir, dalam menetapkan polisi dan strategi di bidang apapun. Terakhir simbol paksi atau burung, mengisyaratkan watak yang bebas terbang kemanapun, agar dapat bertindak independen tidak terikat oleh kepentingan satu golongan, sehingga pendapatnya pun bisa menyejukkan semua lapisan masyarakat. Ini sekadar menunjukkan contoh, betapa kayanya piwulang para leluhur, selain yang sudah teramat masyhur, yang termuat dalam episode Astabrata. Atau yang lain, kepemimpinan ideal berwatak Pandawa V, yang dikawal dengan kesetiaan dan keikhlasan oleh seorang sosok Semar dan Ponokawan lainnya anak Semar. Di mana deskripsi, derivasi dan penjabaran serta aplikasinya dalam suatu kepemimpinan aktual mengundang kajian para budayawan dan cendekiawan kita. Sementara untuk memahami keberadaan kita sekarang, mungkin ada baiknya jika membuka lembaran Babad Giyanti. Tatkala Pangeran Mangkubumi sebelum Jumeneng Sri Sultan Hamengkubuwono pertama bergerilya di kawasan Kedu dan Kebenaran, pernah berujar secara bersahaja, yang dikutip dalam Babad Giyanti, satu hune Sri Narapati mangunahnya berangti Wijayanti. Ucapan itu menunjukkan keprihatinan beliau, bahwa kultur barat sebagai akses gencarnya politik kolonialisme Belanda yang mencekik, niscaya akan membuat raja-raja Jawa terkena demam asmara dan lemah lunglai tanpa daya. Keadaan ini harus dihadapi dengan Wijayanti, untuk bisa berjaya dan tampil sebagai pemenang. Maka dianjurkannya, Puarane Sung Awerdi, Gagat-gagat Wiyati, untuk menjadi pemenang, seorang raja haruslah meneladani sikap tulus tanpa pamrih, agar bisa menyambut cerahnya hari esok yang laksana biru nirmala. Ungkapan ini rasanya amat relevan dengan keadaan sekarang ini, karena ada paralelisme histori, di saat kita menghadapi hantaman derasnya arus globalisasi, yang mengharuskan kita untuk tidak hanya berpangku tangan, melainkan harus bersiap diri untuk lebih meningkatkan kualitas dalam semua aspek kehidupan.
harus eling lan waspada, menghadapi berbagai godaan dan cobaan di zaman kala tidak ini, di mana banyak hal yang diliputi oleh keadaan yang serba tidu-tidu, penuh was-was, keraguan, dan ketidakpastian.